Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, dan para peserta lainnya, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah hadir tepat waktu dalam keadaan sehat walafiat, serta dapat mengikuti kegiatan ini tanpa ada halangan suatu apapun, diberikan kesehatan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Dengan izin dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kegiatan webinar ini dengan tema Kiat dalam menerjemahkan dokumen legal telah dimulai. Yang terhormat, pimpinan kampus TIBA-ISI Jakarta, Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPD. Yang kami hormati, Bapak narasumber, pemateri, Bapak Suhendar MPD. Beliau adalah dosen aktif TIBA-ISI Jakarta, dan juga beliau sebagai praktisi. Dan para peserta workshop atau webinar yang budiman yang kami banggakan. Siang ini tentunya sangat bersyukur dan berbahagia mengingat dalam kegiatan ini banyak peserta yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Kupang, Bengkulu, Karawang, Jabodetabek, Purwakarta, dan masih banyak kota-kota lainnya. Semarang pun hadir. Salam hormat dari kami. Mohon izin perkenalkan, saya Muhlasul Fasih, sebagai host dan juga sebagai moderator pengganti dalam kegiatan webinar ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian baik nama atau gelar Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan juga kegiatan ini adalah lanjutan kegiatan webinar sebelumnya terkait dengan translation, dan kampus kami TIBA-ISI Jakarta akan tetap terus berbakti dalam pengabdian kepada masyarakat dengan berkomitmen mengadakan kegiatan-kegiatan webinar. Salah satunya adalah kegiatan ini. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah komunikasi, baik dari kami dan tim admin, dan hal-hal yang lain kepada para peserta webinar ini dalam mensuksesi lancarnya kegiatan ini. Dalam webinar ini akan ada beberapa sesi. Yang pertama adalah pembukaan oleh host saya sendiri. Berikutnya nanti ada kegiatan foto bersama. Ya. Setelah itu ada opening remarks yang akan disampaikan oleh pimpinan TIBA-ISI Jakarta, Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPD. Dilanjut dengan kegiatan inti yaitu pemaparan oleh narasumber, Bapak Suhendar MPD, yang akan dipandu oleh saya sendiri, sekaligus sesi pertanyaan dari peserta yang terakhir adalah penutup dari kami, sekaligus closing statement nanti ada dari pimpinan. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kami mohon untuk tetap mematuhi tata tertib yang sudah kami sampaikan melalui WA Group dan email selama workshop ini. Untuk link feedback dan juga ke daftar hadir, akan kami berikan melalui chat box pada jam 2, dan akan kami tutup 15 menit setelah acara webinar berakhir. Dan untuk tertibnya webinar ini, kami mohon peserta untuk menonaktifkan atau mute mikrofonnya selama pemaparan. Mungkin sebelum kita mulai bisa kita buat sesi foto bersama. Silakan Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa untuk bisa menyalakan kameranya. Terima kasih. Alhamdulillah ceria semua ya, sehat-sehat. Ada Miss Brikit, Gabriel, Mr. Zainal. Iya. Oke, semuanya sudah terlihat semua. Kita tunggu, masih menunggu ya. Oke, silakan. Kita tunggu. Oke, untuk yang pertama sudah, halaman yang kedua, page yang kedua sekarang. 1, 2, 3 untuk yang page yang kedua. Sekarang untuk yang page yang ketiga. Satu, dua, tiga.
Oke. Terima kasih teman-teman peserta webinar di Zoom ini. Langsung saja kita bergerak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bejo Sutrisna MPD. Kami berikan waktu, Pak Bejo, silakan. Halo Pak Bejo, terdengar suara saya? Ya, terdengar Pak. Silakan Pak Bejo. Baik, terima kasih Pak Mubas yang sudah menunggu ya sebagai host juga melakukan project koordinator. Suaranya kecil, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya, siang hari ini kita di pertemuan kembali dalam sharing session ya tentang terjemahan. Selamat siang para peserta webinar yang saya hormati dan berbahagia. Salam sehat dan salam sejahtera. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala aktivitasnya ya. Amin. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari webinar sebelumnya, yaitu yang bertemakan sebelumnya kalau nggak salah itu strategi menerjemahkan dengan mudah dan cepat. Itu sebelumnya ya. Kemudian dengan sumber yang sama untuk hari ini dengan tema kiat dalam terjemahan dokumen legal. Nah ini dokumen resmi ya legal nih. Nah ini sangat penting buat para peserta semua yang betul-betul ingin terjun ya di dunia terjemahan. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen dari Stimba AIC Jakarta untuk selalu berkontribusi terhadap masyarakat akademisi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Para peserta webinar yang saya hormati, mohon izin untuk berbagi ilmu ya dan pengetahuan dari salah satu dosen kami yaitu Bapak Suhendra MPD yang ingin berbagi pengalaman sebagai praktisi selama puluhan tahun. Untuk membuka kegiatan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga kegiatan ini bisa mendapatkan manfaat untuk semua. Bagi yang beragama Islam, kita silakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini webinar nasional terjemahan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Bejo Sutrisna MPD atas paparan opening remarks yang sungguh mengingatkan kita bahwa pentingnya berbagi, sharing terkait dengan ilmu pengetahuan. Dan juga benar bahwa Stimba AIC Jakarta berkomitmen akan tetap terus mengadakan kegiatan webinar yang bisa bermanfaat untuk berbagai kalangan. Berikutnya ke sesi inti dari berbahagia ini, yaitu pemaparan dari narasumber yang akan dibantu oleh moderator saya sendiri. Halo Pak Suhendar. Ya. Terdengar suara? Terdengar Pak, sangat terdengar Oke. Pak. Ya. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman peserta webinar. Di hari yang luar biasa ini kita bisa bergabung duduk manis di depan laptop atau HP Bapak Ibu atau teman-teman peserta webinar. Di kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari webinar sebelumnya terkait dengan translation atau terjemahan. Ada peribahasa, tak sayang, mohon izin kami menyampaikan sedikit profil dari Bapak Suhendar. Beliau adalah dosen aktif dari kampus Stimba AIC Jakarta. Beliau adalah alumni sarjana sastra dari kampus ini. Selanjutnya beliau melanjutkan studinya di salah satu kampus ternama di Jakarta. Dan beliau saat ini tidak hanya mengajar di kampus, tapi juga sebagai praktisi penerjemahan yang sudah berkecimpung kurang lebih selama 10 tahun. Banyak perusahaan-perusahaan besar diantaranya PLN, Telkom, Waskita, dan instansi-instansi pemerintah yang menggunakan jasa beliau seperti Mahkamah Konstitusi, Departemen Keuangan, dan serta Departemen Kesehatan. Langsung saja kami berikan waktu ke Pak Suhendar untuk memberikan paparannya atau berbagi ilmu pengetahuan atau pengalamannya kepada teman-teman peserta webinar.
di siang hari ini. Kami berikan waktu kurang lebih 45 menit ya Pak Swendar. 45 menit ya Pak. 45 Iya, iya. menit Baik, dalam baik. paparannya, dan kemudian Ya, kita lanjut baik. dengan sesi tanya jawab. Ya. Dan sesi tanya jawab tersebut kami akan ambil ya dari pertanyaan yang pernah diajukan ya melalui link pendaftaran. Halo Pak Swendar. Iya Pak, Pak Muklas. Ya, Silakan halo. Pak Swendar Ya. untuk paparannya. Silakan dimulai. Iya, terima kasih Pak Muklas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am very happy to join you this afternoon. This is a very wonderful and excellent moment for me because we can see together here in this very limited time, but hopefully in this wonderful moment, we can discuss together, we can study together about English communication skill, especially in legal document translation. And then I do hope someday maybe you will become a very successful translator, yeah? Maybe you will become a sworn translator. Who know, maybe from you would like to become a practitioner in translator, right? Yeah. So because translation or translator, one of the graduate profile, right? So the learning outcome or learning goal for our education here in STIBA IC. So one of which that you have specially designed to become a translator. Okay. So saya sangat berbahagia dan bersyukur pada hari ini, pada sore hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sangat luar biasa ya. Sehingga saya betul-betul well inspired and well motivated ya. Sangat tersemangati oleh Bapak Ibu sekalian ya, sehingga memberikan aura positif. Mudah-mudahan kebersamaan dan perjumpaan kita pada sesi webinar kali ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, dan juga mendapatkan rewarding progress ya, and then also mendapatkan achievement yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Muklas dan STIBA IC ya, Bapak Dr. Bejo Sutrisno ya, dan sekali lagi kepada Pak Muklas MPD yang merupakan pensupport saya ya, dan juga dosen-dosen semua yang sudah mensupport saya. Alhamdulillah ini merupakan satu tim ya di STIBA IC ini untuk senantiasa bersama-sama kita meningkatkan kemampuan kita dalam English communication skill, terutama dalam translation. Baik Bapak Ibu sekalian, tema webinar kita pada hari ini tentang kiat-kiat menerjemahkan dokumen legal ya. Jadi mungkin sebelum lebih lanjut saya akan dulu membahas tentang ya, ini mungkin berbeda dengan bagaimana kita untuk menjadi penerjemah tersumpah. Nah, ya gitu kan. Jadi memang dokumen-dokumen legal ini sebetulnya domain atau aktivitas yang biasa dilakukan oleh seorang penerjemah ya, dan penerjemah itu klasifikasinya sebagai penerjemah tersumpah, begitu ya. Pak Muklas, apakah suara saya terdengar jelas ini suaranya? Terdengar Pak Swendar. Ya, terdengar. Ya. Jadi agenda kita pada hari ini bagaimana kiat-kiat ya kan menerjemahkan dokumen legal ya, gitu kan. How is the strategic step to translate legal document. Nah, jadi bukan how to become sworn translator ya. Tapi bagaimana, mungkin nggak saya jelaskan, tapi kalau bagaimana ingin menjadi penerjemah tersumpah, kalau ingin menjadi penerjemah tersumpah ya yang harus sekali Bapak Ibu ikuti adalah lulus tes tentunya kan. Jadi lulus tes dan harus mendapatkan nilai excellent. Nah, gitu. Harus mendapatkan nilai A begitu ya. Nah, itu nanti setelah lulus nanti akan disumpah oleh Gubernur DKI Jakarta yang sudah seperti itu gitu kan, nanti setelah lulus disumpah. Nah, kenapa itu demikian mendapatkan sertifikasi tersumpah? Karena ya dokumen-dokumen yang diterjemahkan berhubungan dengan aspek legal atau aspek hukum. Nah, gitu ya. Jadi umpamanya kalau Bapak Ibu mau sekolah ke luar negeri umpamanya kan, itu maka semua data-data kita itu harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
umpamanya akte keluarga, kemudian juga sertifikat, ya kan, kemudian ya semuanya yang berhubungan dengan apa itu identitas yang berhubungan dengan apa dokumentasi legal ya atau yang berhubungan dengan hukum, maka harus diterjemahkan dengan penerjemah tersumpah, begitu kan. Nah, begitupun pula ketika ada kasus-kasus yang memang dibawa ke ranah atau proses pengadilan. Nah, maka dengan demikian itu harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah yang sudah disertifikasi ya, gitu kan. Karena ini hubungannya dengan aspek legalitas atau aspek legal atau aspek hukum gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin menjadi penerjemah tersumpah gitu kan. Nah, apakah untuk menerjemahkan dokumen legal itu harus punya kualifikasi penerjemah tersumpah? Ya tidak usah, tidak perlu gitu. Artinya non tersumpah pun kita bisa melakukan penerjemahan legal dokumen, bisa gitu ya. Nah, kalau nanti mungkin Bapak Ibu berminat untuk menjadi penerjemah tersumpah, nanti bisa dikonfirmasi ya, dikonfirmasi ke Kemenkumham. Nah, ya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu nanti apakah sudah dibuka kembali ujiannya begitu kan? Karena selama ini masih ada masa tunggu ini ya. Jadi kalau nanti sudah dibuka kembali ujiannya ya, tinggal tanyakan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, Bapak Ibu boleh ikut ya untuk menjadi penerjemah tersumpah gitu kan. Boleh ikut dan itu tidak harus punya gelar apanya master degree atau doctoral degree ya. Itu boleh ikut siapapun gitu kan. Yang terpenting lulus tes dan nilainya harus A. Harus excellent gitu kan. Harus A artinya harus lebih dari 80 gitu. Minimal 80 nilainya. Nah, baik itu ya untuk penerjemah tersumpah. Begitu. Tentu saja kalau kita punya latar belakang pendidikan dari master atau dari doktor ya, doctoral degree, nah itu akan sangat membantu untuk menjadi penerjemah tersumpah. Oke ya. Baik Bapak Ibu, dari sekarang saya akan pada hari ini ya, tema kita pada hari ini adalah kiat-kiat menerjemahkan dokumen legal ya. Jadi gitu ya. Jadi kiat-kiat menerjemahkan dokumen legal. Jadi untuk menerjemahkan dokumen legal tidak perlu sertifikasi ya, tidak perlu artinya tidak harus ya kan yang sudah mengikuti ujian tersumpah gitu ya. Nah, gitu. Jadi boleh saja gitu. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan men-share slide ya. Ya. Pak Muklas bagaimana, sudah terlihat? Ya. Sudah Pak Swendal, sudah terlihat. Baik. Jelas. Ya. Yang pertama sekali ya, the first thing first, whenever you would like to become skillful and knowledgeable in legal document translation, so you have to know type of legal document translation. Jadi yang pertama sekali harus kita pahami ketika kita akan memulai menerjemahkan dokumen-dokumen legal, maka kita harus memahami dulu begitu ya, ruang lingkup atau format-format begitu yang berhubungan dengan dokumen-dokumen legal. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sebagai praktisi menjadi penerjemah ya. Ini kurang lebih untuk dokumen legal ini ada seperti ini. Oke. Tentunya masih banyak lagi yang lain. Tetapi saya coba ini dibuat satu ringkasan gitu ya. Jadi dokumen-dokumen yang berkenaan dengan dokumen legal itu adalah pertama dari notarial deed, akte notaris ya, kemudian yang berhubungan dengan aktivitas menerjemahkan undang-undang atau hukum ya. Kemudian juga berikutnya tentang peraturan pemerintah begitu. Kemudian keputusan pengadilan ya, kemudian juga perjanjian dan kontrak ya, perizinan, kemudian hak waris ya, waris dan wali amanat ya, pengadilan arbitrase dan litigation atau peradilan ya, kasus-kasus peradilan begitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga kenapa kita harus mengenal dulu ruang lingkup ya atau format-format yang berhubungan dengan dokumen legal, karena kalau kita sudah memahami ya, sudah kita paham legal cognizance about legal document translation, kalau kita sudah memahami dan sudah familiar, secara psikologi sudah dekat itu, ini akan sangat membantu ya. Karena apa? Karena untuk memahami legal document ini sangat dimungkinkan. Berbeda dengan dokumen-dokumen yang sifatnya non legal document ya.
karena itu dinamis gitu kan. Nah, kalau untuk legal document ini relatif punya format yang tetap, kemudian memiliki karakteristik yang sama begitu ya gitu kan. Kemudian juga punya apa namanya desainnya juga bahkan pilihan-pilihan katanya ya diksinya juga tetap sama gitu kan gitu, tetap sama. Nah, jadi kalau kita sudah kenal begitu, maka kita akan lebih mudah mengerjakannya gitu ya. Jadi sudah paham dulu skupnya kurang lebih seperti ini gitu. Dan saya yakin masih ada, tapi paling tidak ini yang harus kita. Nah, kalau nanti pada aspek ketika nanti mengembang umpamanya kan bahwa semua kasus-kasus yang berhubungan dengan pengadilan otomatis harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, itu lebih kepada kasus lain. Tapi yang harus kita pahami sekarang ini adalah bagaimana kita menerjemahkan dokumen-dokumen legal. Nah, ini syaratnya. Kemudian yang kedua bahwa kita harus betul-betul ada ikatan dulu begitu ya. Apakah Anda suka gitu kan? Apakah Anda suka? Apakah Anda is this your passion to translate legal document? Nah, ini penting gitu kan. Harus ada ikatan cinta kepada apa yang kita lakukan. Ini juga penting. Mungkin ini selalu teori tapi ini penting gitu kan. Karena apa? We have to love what we do and then we have to do what we love gitu kan. Jadi artinya we are what we love to do. Jadi sehingga kalau kita sudah mengenal, sudah kita paham, sudah kita familiar ya dengan dokumen-dokumen legal itu. Nah, kemudian kita dalami istilah-istilahnya, dictionnya itu. Nanti lama-lama akan menjadi psikologi lebih dekat gitu kan. Nah, dan itu nantinya kalau kita sudah langsung best practice ya, sudah langsung kita menerjemahkan umpamanya, tentu dengan di bawah proofreader atau editor gitu kan. Ya, itu nanti semakin lama kita berjalan menjadi praktisi itu nanti akan berkembang sendiri begitu ya. Itu. Contoh umpamanya perjanjian begitu kan. Itu ada bentuk-bentuk perjanjian, objek perjanjian itu nanti akan berkembang. Ada perjanjian jual beli, umpamanya kan sell purchase agreement begitu kan. Ada perjanjian sewa menyewa, lease agreement gitu kan. Bahkan ada juga perjanjian pranikah gitu. Nah, umpamanya perjanjian pranikah itu apa sih bahasa Inggrisnya? Dan tiba-tiba dengan berjalannya waktu itu juga ada prenuptial agreement. Oh, ternyata ini prenuptial agreement itu perjanjian pranikah begitu ya. Jadi nanti ada versi bahasa Indonesianya, kemudian nanti ada versi bahasa Inggrisnya. Nah, gitu ya. Jadi itulah jadinya artinya langsung menjadi praktisi gitu ya, gitu. Jadi langsung nanti di lapangan kita ketemu. Baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja yang ketiga berarti yang ketiga kita harus memahami bentuk kalimat dulu gitu kan. Jadi menerjemahkan itu dimulai dari bagaimana kita mendesain kalimat begitu ya. Artinya kita harus memiliki pola kalimat yang betul-betul sudah dipahami oleh kita gitu kan. Apa itu? Nah, ini ya seperti yang disampaikan terdahulu di webinar terdahulu bahwa yang sangat fundamental mendasar dalam sebuah aktivitas menerjemahkan itu kita harus memahami dulu pola kalimat. Bahwa kalimat itu akan dibangun oleh 3 aspek penting sebetulnya ya, bahwa kalimat itu dibangun dari subjek kemudian predikat begitu kan, dan semua subjek pasti kata benda gitu kan. Nah, ini sebab saya membuat summary ini juga saya berdasarkan di lapangan itu kan ya, karena ketika saya juga sempat memberikan private ya atau apa itu in-house training tentang TOEFL gitu, itu di TOEFL tuh ada 140 problem kalau tidak salah, itu kurang lebih 140 problem sehingga ada 140 rumus gitu kan. Wah, ini banyak banget gitu kan. Nah, coba saya buat summary seperti ini. Jadi semua kalimat ini akan masuk dengan pola kalimat ini. Bahwa semua kalimat akan diawali dengan subjek gitu kan. Dan semua subjek kata benda nanti akan diikuti kalau tidak kata kerja, to be atau linking verb. Nah, setelahnya nanti akan ketemu dengan preposisi, adjective, kemudian to participle present participle, past participle, dan selanjutnya adverb dan seterusnya seperti ini. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman saya di lapangan ya gitu kan, berdasarkan menjadi praktisi saya coba membuat summary dengan teman-teman saya gitu kan, dengan termasuk juga dengan tim saya di lembaga penerjemahan ya. Ini coba macam seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu juga boleh saja membuat sebuah summary yang sesungguhnya ini akan mempermudah ya gitu. Jadi kalau kita mempermudah, kenapa? Ini sangat penting di dalam menerjemahkan. Nah, kemudian berikutnya pendekatan dalam menerjemahkan. Yang pertama adalah penguasaan linguistik. Nah, ini ya. Kenapa? Karena penguasaan linguistik ini merupakan pondasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan pondasinya sehingga kalau kita sudah memiliki pondasi,
menjadi ahli bahasa begitu. Nah, maka ini sudah 50% sebetulnya kan. Gitu. So you are the right person because now you are, let's say, graduated from or you are studying in linguistic and literature. Sehingga dengan demikian you are the right person ya. Kalau memang nanti ingin menjadi penerjemah ya ini memang sudah tepat gitu kan, tracknya sudah tepat gitu kan. Kemudian berikutnya yang harus kita pahami adalah psikolinguistik. Jadi harus bagaimana paham psikolinguistik, dan yang ketiganya adalah langsung praktek atau best practice ya, tambah dengan simplified English method. Sehingga kalau kita gambarkan, kita ilustrasikan ya bagaimana memiliki fondasi, kemudian memiliki pilar-pilarnya, kemudian memiliki atapnya. Jadi kalau kita gambarkan sebuah bangunan itu ya fondasi, kemudian tiang, atap, ya kemudian juga ada dekorasinya gitu kan. Nah itu ya, jadi persyaratannya begitu. Nah kemudian setelah kita paham bagaimana ruang lingkup ya tentang dokumen-dokumen legal, kemudian kita sudah juga secara psikologis sudah memang ada engagement ya, kita sudah suka begitu. Kalau saya memang suka banget ya gitu. Kalau saya suka banget, sehingga dengan demikian artinya dengan berjalannya waktu begitu dan luar biasa begitu, saya lebih kepada dua hal, by design dan by devotion gitu. Jadinya memang ya ini saya suka gitu dunia terjemahan, sehingga ya apa namanya yang berhubungan dengan pricing itu mungkin menjadi tidak begitu ya concern gitu ya, artinya lebih ke sana. Kemudian nah yang kedua adalah mastering legal cognizance and diction. Jadi kita perlu memahami tentang bagaimana pilihan-pilihan kata atau katakanlah language choice atau word choice yang harus kita gunakan ketika kita menggunakan menerjemahkan dokumen-dokumen legal. Nah, contoh yang pertama ya, sebut saja untuk dokumen akte notaris, gitu kan. Nah, dokumen akte notaris ini biasanya kurang lebih ruang lingkupnya, umpamanya kalau kita ingin membuat company establishment. Jadi ketika company establishment ini atau pendirian perusahaan ini, maka otomatis harus dibuat dengan akte notaris, gitu kan. Nah, nanti di situ ada articles of association, ada the bylaws gitu kan. Kemudian ada assignment and dismissal of members of board of directors and board of commissioners gitu kan. Jadi nanti ketika ada pengangkatan dan juga pemberhentian anggota direksi dan juga anggota komisaris itu dibuat di dalam apa namanya akte notaris. Nah, begitu ya. Kemudian general meeting of extraordinary general meeting and extraordinary general meeting of shareholders, begitu ya. Nah, inilah ruang lingkup yang harus kita pahami gitu kan ketika kita ingin menerjemahkan dokumen-dokumen dalam domain gitu kan, dalam domain akte notaris gitu kan. Nah, bahkan juga ada shareholder resolution in lieu of general meeting of shareholders umpamanya. Nah, ini juga ketika saya di lapangan kebanyakan ada keputusan rapat, keputusan pemegang saham di luar rapat umpamanya gitu kan. Ini pengalaman keputusan saham di luar rapat loh. Ini kata-kata di luar rapatnya pakai apa ini ya? Nah, gitu kan. Apakah without meeting gitu atau kita pakai outside of meeting gitu kan. Nah, tapi ternyata begitu dicek ya kan, dan juga kita juga nerima juga jasa penerjemah dari vendor yang lain, dari klien yang lain, ternyata terjemahnya pakai in lieu gitu kan. Jadi shareholders resolution in lieu of general meeting of shareholders gitu kan. Atau extraordinary general meeting of shareholders gitu ya. Nah, jadi nanti akan ketemu jadinya kan gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan gitu kan. Oh ini terjemahannya seperti apa begitu kan? Bagaimana? Nah, maka dengan demikian kalau kita sudah paham begini, bahkan format-formatnya pun gitu kan, relatif ini sama. Nanti mungkin akan dibahas selanjutnya. Relatif sama gitu kan. Hanya ada dari pasinya aja gitu. Tapi secara umum sama gitu ya. Itu nanti akan ada alteration company status ya. Apakah nanti kita ada perubahan perusahaan status perusahaan, kemudian juga capitalization ya atau penambahan modal perusahaan. Itu otomatis nanti akan dibuat dalam bentuk akte notaris. Nah, ya kan. Baik ya, contoh seperti ini. Nah, Bapak Ibu ya. Pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat ya kan begitu kan. Nah,
Ini formatnya relatif akan seperti ini kalau dalam bentuk akta notaris gitu kan. Pada hari ini ya kan, Rabu tanggal 16 Oktober, Sabtu maksudnya kalau hari ini ya, 2021, kebanyakan menghadap kepada saya, sarjana hukum notaris di Jakarta dengan dihadiri para saksi yang saya notaris kenal. Ini kan mungkin kalau secara umum ya, kita sebetulnya pada hari ini ya kan, Tuan X menghadap kepada saya, begitu kan. Tapi formatnya memang seperti ini. Pada hari ini, Rabu dan seterusnya, menghadap kepada saya Tuan X, gitu ya. Tapi mungkin kalau kita dibuat dalam kalimat biasa, andaikan tidak dalam format akta notaris, pada hari ini, ya Tuan X menghadap kepada saya notaris, kan begitu kan. Nah, maka seperti ini ya, lahir di mana dan seterusnya, tanggal dan seterusnya. Nah formatnya seperti ini kurang lebih. Maka dengan demikian kalau kita coba terjemahkan ya kan, ini terjemahannya, alternatif terjemahannya seperti ini. Shareholder resolution in lieu of general meeting of shareholders. Nah, maka on this day ya kan, Wednesday dated the 16th of October 2021. Ini kan standar ini kan begitu kan. Kemudian appeared before me ini kan. Nah, ini juga saya juga dapat di lapangan kalau saya di dunia akademisi kan tidak ada artinya kalimat apa namanya predikat duluan begitu ya. Karena apa? Dalam dunia akademisi ketika predikat itu disimpan di pertama, maka itu imperative sentence ya kan. Jadi berupa kalimat perintah. Study hard umpamanya kan. Itu go ya kan. Kalau go itu kan berarti kan otomatis dia sebagai kalimat perintah. Tapi di sini ya dibuat apa namanya predikatnya di depan gitu kan, appear before me ya Bachelor of Law Notary in Jakarta in the presence of witnesses whom I notary know and whose name shall be mentioned at the end of this deed. Nah format-format seperti ini kan akan relatif sama itu kan Bapak Ibu, akan sama itu kan. Nah, nanti yang bedanya mungkin hanya kontennya aja. Kalau nanti katakanlah kalau kita nanti ingin menerjemahkan tentang anggaran dasar, mungkin yang berbeda nanti apa namanya besaran kapitalisasinya berapa ya kan, kemudian bergerak di bidang apa perusahaannya begitu kan. Tetapi bagaimana rapat direksi, bagaimana pengangkatan direksi, bagaimana persyaratan direksi, bagaimana remunerasi buat komisaris, bagaimana pembagian dividen, bagaimana untuk apa namanya governing law begitu, itu semuanya sama. Nah sehingga kalau kita sudah kenal ya, kalaupun kita dapat project, nah, ya kan kita sudah paham pakem-pakemnya begitu ya. Ya tapi bukan berarti mudah ya. Nah, bukan berarti mudah, tapi paling tidak kalau sudah kenal. Coba bandingkan dengan yang lain, umpamanya novel, umpamanya dengan apa itu jurnalis gitu kan, atau dengan kalimat apa scientific yang memang dinamis begitu kan. Itu pasti akan menemukan akan menemukan challenge itu kan, istilah-istilah atau format-format yang terus berbeda gitu. Tapi kalau ini relatif seperti ini. Oke. Nah, maka ketika ada pemanya RT RW gitu kan. Nah, bagaimana ini? Saya juga dapat di lapangan yang kata penerjemahan RT itu dengan neighborhood association gitu kan. Dengan dalam kurung tetangga, rukun tetangga gitu kan. Kemudian juga community association ini untuk rukun warga. Nah, tapi kan Pak ini untuk alamat ya kan harus bias ya, silakan juga itu kan. Tapi andaikan pun nanti expatriate mau tahu maksudnya RT itu apa sih gitu. Maka ada terjemahannya ini adalah neighborhood association atau community association gitu ya. Nah, lanjutannya pemanjakan berlaku hingga tanggal, kemudian bla bla bla, warga negara Indonesia untuk sementara berada di Jakarta menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas dasar kekuatan surat kuasa khusus ini kan. Ya kan? Yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari Tuan bla 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 yang dalam hal ini diwakilinya dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dari dan oleh karenanya sah mewakili Direksi Perseorangan Terbatas berkedudukan di Jakarta, penghadap saya notaris kenal. Nah ini kan penghadap saya notaris kenal. Padahal kalau dibuat dalam kalimat yang biasa saya ya kan mengenal penghadap kan begitu ya. Saya notaris mengenal penghadap. Nah, tetapi kita lihat format yang ada penghadap saya notaris kenal gitu ya. Jadi seperti itu. Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ya. Jadi
format-format ini kan dianggap gitu kan ya, dianggap secara umum sama begitu ya Bapak Ibu ya. Secara umum sama begitu kan. Nanti yang beda itu nanti akan konten-konten umpamanya tadi besaran berapa kapitalisasinya ya kan. Kemudian apa itu bergerak di bidang apa gitu kan. Gitu. Tapi semua yang apa namanya prosedur ya, prosedur atau SOP, standar operating procedure yang digunakan di dalam akte notaris yang anggaran dasar atau anggaran rumah tangga itu relatif sama ya, atau baik itu perusahaan maupun untuk yayasan ya gitu, jadi formatnya sama gitu. Kalau nah kemudian juga terjemahan ini kan bisa kita lihat di internet begitu kan. Jadi karena memang sudah baku ya, sudah ada pakem-pakem begitu kan, sehingga bisa kita lihat di internet gitu kan. Jadi Indonesianya ada ya kan, sumbernya atau bahasa targetnya juga ada gitu kan. Tinggal kita pahami aja terus, oh berarti kalau kalimat-kalimat ini. Nah, saya coba berikan contoh terjemahannya ini kan. Nah, ini kebanyakan valid true tanggal berapa, Indonesian citizen temporarily residing in Jakarta. Ya kan? According to his statement in this matter acting for by virtue of special power of attorney. Nah, ini kan. Jadi kuasa khusus ini special power of attorney. Biasanya kalau ada kalimat oleh kuasa khusus ya ini special power of attorney gitu. Udah gitu. Oh, berarti ini sudah, kita tidak usah lagi harus mencari-cari apa diction yang lain kan gitu. Kemudian drawn up privately. Nah, tadi di bawah tangan ya. Jadi bukan ada juga underhand ya, tapi sesungguhnya ini drawn up privately artinya memang secara tidak secara formal ya, artinya ini artinya secara privat gitu ya, secara khusus begitu ya, secara pribadi gitu, di tangan secara pribadi. Duly stamped and attached into the minutes of this deed. Kemudian in this matter represented in his capacity as president director of such and therefore legally representing board of directors of a limited liability company domiciled in Jakarta. The appearer notary now. Nah, ini kan saya sampaikan pula bahwa di lapangan ada the appearer gitu. Sesungguhnya ini kalau secara grammar ini kan kurang tepat. Nah, ya kan? Kenapa kurang tepat? Karena the appearer itu merupakan kalimat intransitif gitu kan, tidak perlu objek. Jadi kalau teacher itu boleh, karena apa? Karena to teach student ya, driver, kemudian teacher begitu, apalagi ya katakanlah eater ya kan gitu. Jadi semuanya itu merupakan kalimat transitif yang ada objeknya. Sementara kalau appear itu kan nggak ada appearer gitu kan. Maka menurut saya seharusnya kalau secara grammar ini lebih tepat dengan the appearing person ya kan, dengan menggunakan present participle gitu. Tapi ini di lapangan Bapak Ibu ya. Jadi ya memang ada di lapangan kita. Seperti penggunaan shall gitu kan. Jadi shall itu juga bisa digunakan untuk semua subjek gitu kan. The first party shall be obliged. Oke ya, ini akte notaris begitu. Nah, sehingga dengan demikian kalau sudah paham kenal begini seperti ini, maka saya sangat suka, sangat senang kalau dapat order tentang anggaran rumah tangga apa atau anggaran dasar ya gitu. Karena memang formatnya sudah ada begitu ya kan. Nanti tinggal yang beda hanya besaran-besarannya aja. Tentu saja kita harus teliti dalam proofreading dan dan editingnya nanti ya gitu kan. Tapi pilihan kata yang harus kita pakai gitu kan. Kemudian apa namanya? Umpamanya seperti ada di sini dalam Halo, Pak Swendar. Halo, Pak Swendar. Oke, mohon.
Sudah terlihat Pak Swendar, sudah terlihat. Ya. Nah, di bagian akhir demikian akta ini dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana yang tersebut pada bagian awal akta ini. Kalimat-kalimat seperti ini kan memang relatif sama gitu kan. Di bagian akhir daripada akta notaris seperti ini. Nah, demikian akta ini terjemahannya bagaimana? Nah, saya dapat mengatakan ini terserol gitu ya. Dari mana kita bisa mendapatkan ini terserol? Ini di lapangan ya kan. Jadi this deed was made and executed in Jakarta on the day and date as stated in the preamble of this deed in the presence of Mr. blah 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 residing in Bogor, temporarily staying in Jakarta. Both of them are notaries office staff as witnesses ya kan. Nah, jadi kalimatnya seperti ini. Promptly after I notary read this deed to the appearer and witnesses, then immediately the appearer, witness, and I, notary, duly sign this deed, drawn up without any strike-through, alteration, or addition. Minutes of this deed have been duly signed in a perfect manner, granted as an excerpt, signature, seal, and duty stamp attached here to notary public. Nah, gitu kan. Jadi dari mana kita dapat terjemahannya ini? Pertama kita memang dari komparasi-komparasi ya. Nanti akan ada ketika yang mengirimkan terjemahan dalam bahasa Inggris, apa namanya sumbernya dalam bahasa Inggris, oh berarti memakainya ini gitu kan. Kemudian nanti bagaimana kita terjemahkan bahasa targetnya bahasa Indonesia atau sebaliknya begitu kan. Nah, maka dengan demikian dengan terus berulang-ulang seperti ini maka relatif kita akan oh iya paham berarti dibuat di bawah tangan itu dengan menggunakan drawn up privately gitu kan, bukan made underhand pamannya kan seperti itu. Jadi drawn up privately gitu kan. Demikianlah akta ini in witness whereof ya kan, in witness whereof this deed seperti itu. Oke, jadi tapi ingatnya bukan berarti mudah gitu, tapi paling tidak kita akan terbantu dengan format-format yang memang secara bentuknya sudah pakem begini kan, gitu, sudah pakem ini gitu. Sehingga tinggal nanti kita apa namanya kalau sudah ada template begitu kan, kalau sudah ada template Cek. Suaranya tidak ada, Pak. Sorry, itu masih unmute, sir. 1, 2, 3. Masih di mute. Putus. Halo? Sir, are you there? Yeah, okay. So are you listening? Masuk, sir. Yes. Ya, Yes, sir. Oke, ya. Nah, bentuk untuk apa namanya undang-undang atau untuk peraturan pemerintah ya relatif memiliki bentuk yang atau format yang sama seperti ini, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan kan begitu ya. Nah, karena format ini sudah relatif sama, maka kita tinggal bagaimana bahasa Inggrisnya kan begitu kan. Menimbang dengan pakai apa kan begitu. Mengingat juga dengan pakai apa ya, memperhatikan dan menetapkan pakai apa juga gitu kan. Nah, kita lihat umpamanya di sini
menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan, ya kan? Kita pakai di sini kan, considering, kemudian in view of, begitu ini, tambah dengan with due observance of, ya, decides. Nah ini kan, kemudian to stipulate, gitu kan. Nah ini harus kita pahami bahwa kalimat ini memiliki subjek, predikat, dan objek tentunya, ya kan. Ini subjeknya apa? Berarti subjeknya ini Direktur Jenderal, ya kan, Director General of Muslim Community Guidance and Hajj Management. Nah ini subjek, berarti considering, in view of, with due observance of, ini dianggap sebagai present participant atau dianggap sebagai past participant atau dianggap sebagai sisipan, ya gitu kan, karena predikatnya di sini ini kan. Jadi Director General of Muslim Community Guidance and Hajj Management decides, nah gitu kan, atau has decided boleh, nah gitu kan. Boleh nggak decide atau to decide? Tidak boleh karena ini predikat di sini kan. Nah ini, tapi di sini yang tidak boleh kalau stipulates atau di sini considers gitu juga tidak boleh. Nah maka tetap secara grammar harus benar gitu kan. Tadilah makanya basis linguistik kita harus kuat karena ini harus secara grammar juga harus dipertanggungjawabkan gitu kan. Harus betul-betul proven gitu kan bahwa secara grammar harus benar. Ini contoh untuk apa namanya undang-undang atau untuk peraturan pemerintah ya. Ini peraturan pemerintah begitu kan. Gitu. Maka dengan demikian berarti yang harus kita bangun hanya tinggal ininya aja gitu kan, terjemahan-terjemahannya ini aja. Bahkan ini juga secara umum kan untuk halnya tanggal begitu kan. Kemudian keputusan presiden ini kan sudah betul-betul tinggal kita terjemahkan saja kan begitu ya. Tinggal kita terjemahkan saja. Tetapi secara umum formatnya yang penting, formatnya atau desainnya itu memang kita sudah paham gitu kan. Gitu. Nah, makanya alternatifnya seperti ini gitu kan terjemahannya. Considering, in view of, with due observance. Nah, apakah masih ada istilah-istilah yang lain? Mungkin pasti ada. Seperti considering mungkin bisa aja dengan kalimat yang lain, pemanjakan in consideration of, boleh saja, ya kan. Tapi yang jelas jangan considers, nah gitu ya. Kalau considers di sini pemanjakan, maka dia berperilaku sebagai predikat. Itu tidak boleh sesama predikat, tidak boleh saling mendahului kan. Nah, ini predikatnya ada di sini, decides gitu. Nah, ini pun juga sama, ya kan. Bearing in mind gitu kan, atau mungkin ya kita pakai bearing in mind gitu kan, silakan saja ya. Tapi saya pakai ini, biasa pakai ini. Jadi so far ya memang sudah ini sudah widely accepted term gitu ya. Jadi dalam terjemah itu adalah widely accepted term seperti itu. Kemudian berikutnya ini juga masih tentang peraturan pemerintah ya. Jadi sama, menimbang, mengingat begitu kan. Ini. Nah, nanti akan ada terjemahan seperti lembaran negara gitu kan. Lembaran negara kita pakai apa ini terjemahannya? Nah, kalau kita lihat di kamus ya mungkin bisa ada terjemahan, bisa ada dan bisa tidak ada begitu kan. Nah, lembaran negara ternyata terjemahannya adalah ya kita ini alternatifnya ini ya kan. Berarti terjemahannya adalah state gadget gitu kan. Jadi state gadget ini sebagai lembaran negara ini kan, maka menjadi terjemahannya Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia, Decree Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia number regarding. Jadi keputusan ini kan pakainya kita decree gitu kan. Pakainya decree gitu. Kenapa kalau keputusan, apakah keputusan ini juga decree semua? Tentu tidak ya gitu. Kalau saya pengalaman di lapangan itu keputusan pemegang saham pakainya resolution. Nah, gitu kan. Kemudian keputusan apa namanya pengadilan, putusan pengadilan pakainya verdict ya gitu kan, pakai verdict. Kemudian keputusan arbitrase ya kan pakainya award gitu kan. Kemudian juga keputusan dari apa namanya keputusan biasa decision gitu ya. Tapi keputusan rapat umum pemegang saham yang sifatnya rapat begitu pakainya resolution. Kemudian keputusan pengadilan pakainya verdict gitu kan. Keputusan pemerintah pakainya decree gitu kan. Nah, dari mana ini klasifikasinya? Maka keputusan sebenarnya pakai decree memang ya kita itu lebih kepada apa namanya word choice ya atau language choice. Jadi kita yang mana? Tapi saya di lapangan begitu kan. Saya di lapangan ini pakainya pakai decree gitu. Sama sebagaimana tadi ya in witness whereof gitu. In witness whereof itu kan saya lihat di kamus juga tidak ada. Kok terjemahnya menjadi demikian lah gitu kan. Ya kita ikutin saja seperti itu. Bahkan ada beberapa kalimat yang ketika saya lihat di kamus itu tidak ada gitu. Termasuk di kamus Black Law namanya. Jadi dalam sebuah kamus Black Law itu tentang
terminologi-terminologi yang hubungannya dengan dokumen legal itu nanti Bapak Ibu dilihatnya dengan di namanya black law, itu di kamus hitam itu sangat tebal. Di situ akan ditemukan seperti kata witness gitu ya. Kata witness itu adalah pihak pertama dan pihak kedua ya terdahulu pihak pertama dan pihak kedua atau pembeli dengan penjual terlebih dahulu mengatakan sebagai berikut. Nah itu, jadi itu namanya witness, cukup begitu ya. Ini untuk peraturan pemerintah, begitu kan. Nah kemudian berikutnya ini apa? Nah ini ya poin-poin dalam dalam perjanjian, ya kan? Poin-poin dalam perjanjian itu apa aja, gitu kan? Jadi format dalam perjanjian. Jadi ini, mungkin ini ya. Ya, jadi format-format dalam perjanjian atau kontrak itu secara umum desainnya sama, gitu kan? Yang beda apa? Ya, yang beda mungkin nanti kontennya ya, yang beda kontennya atau jenis terjemah jenis perjanjiannya. Tapi format yang dibuat kurang lebih saya buat summary seperti ini. Umpamanya object of agreement-nya apa? Ya, apakah itu sale purchase agreement? Apakah itu lease agreement, begitu ya? Apakah itu contract agreement, begitu kan? Atau juga berhubungan dengan tadi ya prenuptial agreement, begitu? Atau yang perjanjian yang sifatnya jual beli saham, gitu ya. Jadi ini, nah setelah kita memahami tentang objek ya kan atau ya perjanjian, maka poin berikutnya adalah general provision atau latar belakangnya apa, gitu ya. Ketentuan umumnya apa. Kemudian nanti ada first parties and the second parties right and obligation. Pasti akan memuat tentang kewajiban, hak dan kewajiban pihak pertama atau hak dan kewajiban pembeli, hak dan kewajiban penjual, hak dan kewajiban pemberi sewa, gitu kan. Hak dan kewajiban penyewa umpamanya kan. Kemudian nanti ada agreement value. Nah, itu berapa besarannya, total cost value-nya berapa, gitu kan. Nanti ada governing law, berarti hukum yang berlaku. Karena dalam perjanjian itu apa yang direferensi hukumnya apa? Rujukan hukumnya apa? Apakah hukum Indonesia atau hukum negara lain, gitu kan. Ini nanti ada di governing law, gitu kan. Kemudian ada terms and condition. Nah, ini kata terms ini ketika ada terms and condition, perterjemahan kita katakan terms ini menjadi syarat-syarat dan ketentuan, ya kan gitu. Tapi ketika term of agreement, masa berlaku perjanjian, gitu kan. Tapi ketika term and definition, gitu kan. Term and definition istilah-istilah dan pengertian gitu. Jadi tergantung siapa temannya gitu ya. Jadi sama. Kalau di sini terms Sir, Halo.
Hello, sir. Hello, sir. Yes, sir. I'm present, sir. Present, sir. Hello. Yes, sir. Anybody? Connection loss. Kayak Arya jadi hostnya ente sekarang ya. Ini kok nggak ada suara? Koneksinya kayaknya sernya semuanya nggak ada di sini. Koneksinya pada jelek kayaknya. Arya jadi host, Arya. Enggak tahu. Bener suaranya nggak ada. Arya jadi host. Nggak denger. Arya jadi host ya. Arya. Tiba mati lampu ya. Tiba mati lampu. Lampu guys, tiba. Tiba mati lampu. Bisa jadi. Bisa jadi. Ren. Protes. Ada yang angkat tangan, kenapa? Pan. Panji, kenapa Panji? Mati lampu, Ren. Mati lampu, Ren. Panji, kenapa ngangkat tangan lu? Ini pada kepental semua ya? Coba deh, Iya, tiga-tiganya sernya nggak ada. PC. Oh, tiga-tiganya nggak ada. Buat grup Iya, baru. nggak ada tiga-tiganya. Tiba mati lampu bener. Tiga-tiganya nggak ada. Kan nggak ada semuanya. Coba Karya, PC Karya. Ya. Mati listrik itu. Itu yang punya kontaknya. Gue baru ngeliat tiga-tiganya nggak ada. Iya, tiga-tiganya nggak ada. Terus Arya jadi hostnya sekarang. Hotspotnya kurang kali. Tiba mati lampu. Ini juga aku udah WA Pak Muklas tapi centang 1. Berarti bener nggak ada itu tuh mereka. Mati lampu, mati lampu. Bener, Stiba mati lampu. Iya bener, Brenda, Stiba mana mati Brenda? lampu. Ya kenapa Kak? Transportnya kurang. Transport Mati narasumbernya lampu, kurang. Bren. Langsung mati lampu, Bren. Ini karena Pak Panji nih. Wah. Panji nyari sinyal. Pak Panji mesti berdoa Pak Panji biar lampunya cepet nyala. Berdoa bareng-bareng. Ampun deh. Ampun. Ini kita gagal nih dapat sertifikat nih kalau gini. Bikin kita Bu, bikin sendiri Bu kita Bu. Ayo. Jangan lupa bikin puisi. Itu di PC centang 1. Sekarang udah centang 2 sekarang. Nah, udah. Baru udah. centang 2. Ya jangan-jangan nggak ada kuota tapi cuma pakai wifi kampus. Bisa jadi. Buat Zumba. Seperti mati lampu ya salam. Bren, tadi ngetik gitu kan Bren ya? Di sono Bren. Iya mati itu. lampu lagi, ya ampun. Tadi sore Tuh ya? ada dari itu tuh. Dari Kan grup tuh. benar. Mohon tunggu Mati sebentar. lampu. Bener. Ada gangguan teknis Itu katanya. dosennya mati lampu, terus cuman ada chat paket doang, paket chat doang kali. Iya, bisa jadi. Ini online bareng. Soalnya nge-lag kan tadi, katanya checklist 1 dulu, lama baru checklist 2. Soalnya tadi satu nge-lag, semua nge-lag. Benar. Pas Wuhender dulu yang nge-lag. Suruh beli genset makanya Nanti bisnet. beli genset ya Gi. Nggak ada tiba gensetnya tuh nggak dipakai. Suruh beli genset aja udah. Ganti molekul. Teng Ganti teng genset. teng 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 teng. Udah join Semangat tuh. lagi. Apa kabar guys? Masuk sorry. Halo sir. Halo. Halo, sir. Mr. Beju.
Sir? Halo. Sir, Sir. hello, sir. Halo, Sir. mohon maaf ada gangguan terkait dengan signal di sini ya. Alhamdulillah sudah bisa on lagi. Alhamdulillah. Sekarang kami kirimkan ya daftar hadir sambil nunggu Pak Suender bergabung. Silakan dicek di chat, ya. Kondisi lagi hadir. Ditunggu sebentar, kita menunggu Pak Suender. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ada gangguan sambungan. Masih mute, Suender. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf ada gangguan sambungan. Ini dilanjut. Ya, ini jadi muatan-muatan atau desain yang ada dalam perjanjian itu saya coba buatkan sebuah summary atau rangkuman seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi diawali dengan apa namanya general provision ya, ketentuan umum, kemudian nanti ada hak dan kewajiban pihak pertama pihak kedua atau hak dan kewajiban pembeli dan penjual gitu kan. Nanti ada agreement value, kemudian ada hukum yang berlaku governing law, ada ketentuan syarat-syarat dan ketentuan, ada masa berlaku perjanjian, ada representation and warranty begitu. Kemudian ada assignment dispute settlement, ada indemnity ya penggantian rugi gitu kan, ada termination pemutusan perjanjian, ada post major keadaan kahar. Nah, ya jadi addendum dan seterusnya ini maka format-format yang ada dalam perjanjian seperti ini sudah baku ya jadinya kan, seperti katakanlah post major gitu kan. Namanya post major berarti kan kurang lebih dari natural disaster gitu kan, dari riot gitu kan, kemudian ada gempa bumi gitu kan, ada typhoon dan seterusnya. Ini relatif sudah terstandar begitu. Kebegituan juga nanti tentang perdamaian sengketa gitu kan. Jadi itu sudah ada desainnya untuk bagaimana membuat kalimat-kalimat yang berhubungan dengan perdamaian sengketa gitu kan. Nah seperti itu. Berikutnya, nah ini contoh agreement seperti ini kan. Contoh the government of United States of America and the government of Federative Republic of Brazil ini kan ini title-nya seperti ini, berarti objeknya seperti ini. Nah, regarding cooperation between their competition authorities in the enforcement of their competition law. Nah, ini baru ke subjeknya ini, the government of United States of America and government of Federative Republic of Brazil can have referred to as the parties. Nah, jadi kalau dilihat secara format yang contoh seperti ini ya perjanjian begitu, maka ini subjeknya gitu kan Bapak Ibu. Ini kan the government of the United States of America and the government of Federative Republic of Brazil hereinafter referred to. Kenapa? Nah baru di bawah ini predikatnya. Have agreed as follows. Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut. Pasal 1. Nah, itu kan. Nah berarti yang di sini ya ini dianggap menjadi tadi ya kan menimbang begitu kan. Kemudian memperhatikan ya kan. Jadi mengingat, memperhatikan begitu menimbang ya kan, mengingat, memperhatikan seperti itu, kemudian mengingat lebih lanjut begitu. Nah maka memperhatikan, nah baru di sini have agreed as follow ya kan, menyepakati hal-hal sebagai berikut. Jadi formatnya ya format dalam dalam perjanjian itu maka secara umum sudah formatnya sama ya gitu ya, tinggal memang yang berbeda adalah nanti kontennya tentunya gitu, konten yang berbeda itu perjanjian ya. Kemudian juga contoh berikutnya umpamanya dalam bagaimana kita menerjemahkan poin per poin dalam aspek umpamanya di sini arbitrase gitu kan. Nah contoh di sini Bapak Ibu, employers agent
to be notified or such other person as the employer shall nominate in his place for the purpose shall be the employer's agent referred to in clauses 5.4 and 11, and except to the extent which the employer may otherwise specify by written notice to the contractor for the receiving or issuing of such application, consent, instruction, notices, request, or statement, or for otherwise acting for the employer under any other of consideration. Memang panjang-panjang kalau dalam bentuk format dalam perjanjian ya. Tapi kita tetap harus kembali kepada format subjek, predikat, objek. Nah, ini subjeknya ini. The employee's agent, agen pemberi kerja akan diberitahukan kemudian adalah shall be, the employee's agent adalah agen pemberi kerja referred to in clauses 5.4 and 11 yang dirujuk atau yang dijelaskan pada klausul 54 dan 11 gitu kan. Kecuali, nah kata save di sini bukan berarti save ini bermakna berarti menabung ya, atau menghemat, tetapi di sini kecuali gitu ya. Oke. Jadi ini contoh format seperti ini. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika kita nanti ada desain dalam perjanjian begitu ya. Nah, setelah kita tahu formatnya, kemudian juga kita harus detailnya apa-apa saja yang biasa digunakan di dalam perjanjian gitu kan, atau apa saja yang biasa digunakan dalam arbitrase gitu kan. Nah, contoh seperti di sini, save ini diartikan sebagai kecuali gitu kan. Sebagai kecuali. Itu di dalam menerjemahkan ya. Jadi kita pahami dulu mana subjek, mana objek gitu kembali. Mana subjek, mana predikat. Jadi mana subjek, mana predikat. Karena kalau kita tidak memahami mana subjek, mana predikat, khawatir nanti menjadi distorsi gitu kan. Jadi di mana sebetulnya penekanannya begitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini contoh ya kan. Settlement of dispute. Saya mungkin ini skip saja sama itu kan. Nah, saya contoh di sini ya berikutnya. Such reference, perujukan tersebut kecuali langsung shall not be open. Berarti ini predikatnya ada di bawah sini ya Pak ya, Bapak Ibu. Such reference, perujukan tersebut kecuali poin 521 dan seterusnya shall not be open, tidak diperkenankan untuk diungkapkan begitu kan. Tidak diperkenankan untuk diungkapkan setelah penyelesaian praktis atau yang dianggap penyelesaian praktis ya, pekerjaan atau ya pemutusan atau penghentian atau yang dianggap pemutusan perjanjian kontraktor berdasarkan kontrak gitu kan. Jadi sepanjang ini kalimat ini kalau kita lihat ya kan, tetap polanya adalah subjek predikat begitu kan. Subjeknya ini such reference shall not be open gitu kan. Sehingga pemainnya nanti perujukan ini kecuali poin 521 yang berkenaan dengan whether or not the issue of instruction is empowered by the condition ya, apakah pemberian instruksi dilakukan berdasarkan syarat-syarat perjanjian atau tidak. Nah, jadi kalau instruksi itu tidak diberikan berdasarkan perjanjian, berdasarkan syarat-syarat, maka perlu diungkapkan gitu kan. Tapi selain itu tidak baik Bapak Ibu, ini yang terakhir ya, tentang mastering legal cognizance and diction litigation atau tort ya, tentang proses peradilan dan juga perbuatan melawan hukum. Nah, itu kan. Jadi ketika kita mau menerjemahkan dokumen-dokumen legal yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, maka kita akan berhubungan dengan namanya civil case atau Indonesian Civil Code, ada juga namanya criminal case atau undang-undangnya Indonesian Criminal Code gitu kan. Nah, maka nanti akan ada police report atau minute of police report. Kemudian nanti akan berhubungan juga dengan case processing in limited jurisdiction court. Ada dengan namanya nanti court of the first instance. Jadi nanti akan tanya dengan hubungan dengan pengadilan tingkat pertama gitu ya. Maka kita nanti ada districts, nanti akan dibawa dari kepolisian, akan dibawa ke kejaksaan ya, district and branch prosecutor offices.
Kemudian nanti dari kejahatan baru diajukan ke district court. Nah, maka akan muncul the plaintiff gitu kan. The plaintiff, kemudian ada defendant, ya kan. Kemudian berikutnya nanti ada file of. Nah, jadi dengan demikian, jadi semua ini Bapak Ibu sekalian ya, nanti akan ada namanya the plaintiff, akan adanya the appellant, the appellee, begitu kan ini. Ada the plaintiff, berarti ini kan penggugat, begitu kan, versus the defendant, tergugat, begitu. Nah, kalau nanti setelah ada keputusan maka akan ada tingkat banding ya, mengajukan tingkat banding. Nah, maka akan dibawa ke Court of Appeal gitu kan, peradilan tingkat banding begitu kan di sini. Nah, ada Superior Court Case Processing. Nah, nanti diajukan ke Provincial Prosecutors Offices atau dengan Kejati ini ya, Kejati Provincial Prosecutor Offices. Kemudian nanti akan diajukan kasus itu ke Appellate Court atau pengadilan tinggi, gitu, pengadilan tinggi. Nah, maka nanti akan ada muncul the appellant ya itu. Jadi ini adalah pemohon banding, gitu ya. Pemohon banding maka ada appellant versus the appellee, termohon banding. Nah, maka nanti akan langsung ada mengajukan tentang pengajuan kasasi, gitu kan. Sampai nanti akhirnya kepada kasus-kasus yang disampaikan dalam tingkat kasasi, begitu kan. Itu nanti dalam Supreme Court. Jadi di sini nanti di Mahkamah Agung kemudian akan muncul nanti pemohon kasasi ya, atau appellant in cassation. Ada termohon kasasi ya, the appellee in cassation gitu kan. Sampai nanti tingkat terakhir adalah ke presiden atau dengan clemency atau grasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau pengadilan sifatnya class action itu maka nanti akan diadili di Constitutional Court, di Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti ini formatnya akan seperti ini, putusan ya kan, demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Nah, maka semua ini sudah ada terjemahannya gitu kan. Ya, baik tergugat, kemudian juga di situ penggugat, tergugat, penggugat ya kan. Ini sudah ada. Nah, hakim anggota, hakim anggota ini terjemahannya dengan bukan members of judge ya, tapi terjemahannya adalah associate judge begitu. Hakim ketua juga terjemahannya presiding judge begitu ya. Presiding judge. Nah, dari mana kita sudah memahami itu? Ya dari terjemahannya. Jadi kalau sudah kenal, sudah paham begitu, maka tinggal betul-betul kita buat sebuah klasifikasi. Oh, ini tentang ranahnya tentang pengadilan pada banyak kasus-kasus pengadilan ya, maka kita simpan di file kan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini mungkin sangat singkat ya, tapi paling tidak ya kiat-kiat untuk bagaimana kita menerjemahkan dokumen-dokumen legal adalah kalau saya boleh simpulkan ya, pertama kita harus punya ikatan dulu, kita ada passion di situ, kemudian memang kita di situ ada sudah secara psikologi sudah mau terbangun suka ya. Berikutnya kita memahami ruang lingkup, format, desain tentang dan juga jenis-jenis tentang dokumen legal ya, dan sampaikan seperti tadi perjanjian, hukum, undang-undang, putusan pemerintah, pengadilan begitu. Dan berikutnya kita memahami ruas-ruas ya, atau poin-poin yang ada dalam dokumen legal tersebut gitu kan. Poin-poin biasanya poin-poin yang ada dalam akte notaris, poin-poin yang ada dalam perjanjian, dan poin-poin yang ada dalam litigation atau perbuatan. Oke, baik Pak Swendar, waktunya sudah melebihi alokasi waktu ya. Waktunya kita masuk ke sesi tanya jawab Pak Swendar. Ya, baik Pak. Ya, baik, ya. Kita stop share dulu ya Pak. Kita akan share beberapa pertanyaan yang sudah kami tangkap ya Pak, dari form daftar hadir. Waktu mengisi di awal ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada peserta, dan salah satunya diantaranya saya tuh ada terngiang-ngiang nih Pak sebelum kita share screen ya Pak ya. Bagaimana menjual diri kita biar sebagai diakui atau terlihat oke gitu kan sama customer kita bahwa saya layak jadi translator yang legal untuk dokumen legal tersebut gitu Pak. Silakan Pak, sambil saya ini.
Baik ya, bagaimana kita bisa dikualifikasikan atau diklasifikasikan sebagai penerjemah yang profesional itu kan, atau penerjemah yang memang punya kualifikasi yang betul-betul proven gitu ya. Nah, yang pertama tentu saja yang harus kita pahami itu minimal secara mendasar itu message-nya sampai. Jadi message comprehension gitu ya. Jadi pesan itu message comprehension. Kalau umpamanya pihak pertama wajib mengganti rugi kepada pihak kedua, kan begitu kan? Maka itu message-nya harus sampai dulu. Tahap pertama. Tahap kedua, grammatically correct, ya kan? Secara grammar harus benar, kan begitu? Grammatically correct. Jadi kalau kita pihak pertama harus mengganti rugi kepada pihak kedua, the first party shall indemnify, ya, the second party, gitu kan? Mengganti rugi apa? Gitu kan? Nah, itu harus betul-betul secara grammar benar. Nah, kemudian berikutnya well composed. Secara penataan itu harus tepat juga gitu kan. Jadi kalau saya izin share ya, umpamanya kan ada contoh di sini. Nggak bisa share, Pak. Oh ya, izin share umpamanya kan ini saya ada. Belum. Ya. Jadi apa namanya? Tahap pertama message comprehension. Nah, jadi pesannya sampai. Ya, gitu kan. Pihak pertama wajib memberikan laporan kepada pihak kedua, gitu kan? Atau penjual wajib memberikan laporan kepada pembeli. Nah, wajib memberikan laporan itu apakah memberikan laporan atau dilaporkan, kan ini harus jelas. Berikutnya adalah well composed. Nah, penulisannya juga harus tepat, begitu kan? Ya tidak bisa kalau nanti umpamanya tadi Ministry of Education menimbang, ya kan, considering, in view of, with due observance of, has decided. Nah gitu. Jadi harus betul-betul secara grammar juga benar. Jangan umpamanya di situ menyebut will decide. Nah kalau will decide berarti kan salah, kurang tepat gitu kan. Jadi has decided begitu kan. Nah baru yang terakhir atul. Atul ini memang di sini dengan jam terbang begitu kan. Dengan jam terbang. Jadi untuk memastikan bahwa kita ini memiliki kualifikasi yang betul-betul proven, maka pastikan ya kan, pastikan format yang kita buat itu well accepted, apa namanya, widely accepted atau generally accepted word. Jadi istilahnya istilah-istilah itu sudah dipahami secara umum begitu kan, sudah dipahami secara umum. Oke. Nah, tapi tetap harus batasannya itu tadi tahapannya. Kalau saya coba memberikan sebuah summary ya, jadi pertama adalah message comprehension, kedua adalah grammatically correct, ketiga adalah well composed. Nah, kan itu kan. Nah, ini perlu gitu kan, karena kalau tidak di apa namanya range dengan baik, nah, ya, baik itu tentang layoutnya gitu kan, kemudian bagaimana spelling errornya semua, nah itu maka nanti terjemahan kita akan mungkin dikomplain sama klien gitu kan, sama klien. Ya intinya sih memang challenge yang pengalaman saya di lapangan itu ketika berhubungan dengan deadline memang gitu kan. Seperti semalam gitu kan, semalam saya ada terjemahan, datangnya itu jam 10 malam gitu. Harus diedit buat sampai pagi. Nah, berarti kan di situ. Baik, Pak Swendar. Pertanyaan selanjutnya Pak Swendar ini dari Sumenep nih Pak. Apa kunci untuk menjadi translator Pak? Singkat saja ya. Pak. Kunci utama untuk menjadi translator. Apa kunci untuk menjadi translator? Ini menarik sekali ya. Jadi pertama sekali boleh dipilih Pak nih kan. Boleh langsung menjadi penerjemah, tetapi harus ada editor atau producer, atau kita harus paham linguistik. Ya gitu ya. Kita harus paham linguistik, belajar linguistik dulu. Kedua sosiologistik, ketiga psikologistik. Jadi 3 itu sebetulnya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak memahami 3 aspek itu ya, linguistik, sosiolinguistik, dan psikologistik, itu baru terakhirnya best practice gitu. Itu. Oke, terima kasih Pak Swendar. Berarti ada 3 items tadi Pak ya, yang harus benar-benar dipahami. Lanjut Pak ke pertanyaan yang sudah bertubi-tubi banyak nih Pak. Ada dari Kupang.
apakah grammar sangat penting bagi seorang penerjemah ya ketika menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia? Seberapa pentingkah, Pak? Ya, betul. Apakah grammar sangat penting bagi seorang penerjemah? Ya, ini sangat penting tentunya ya. Sangat penting. Kenapa? Bagaimana saya tadi sampaikan, jadi prasyarat pertama itu kan setelah message comprehension, maka harus grammatically correct, gitu kan. Harus secara grammar benar, begitu. Jadi kalau tidak apa namanya, contoh yang paling sangat sederhana umpamanya kan tadi first party agrees atau first party agreed, gitu kan. Nah makanya kan itu sesungguhnya harus dibuat dalam bentuk present harusnya. The first party agrees atau has agreed harus dalam bentuk present. Kenapa? Kalau dibuat dalam bentuk past tense berarti dulu setuju, sekarang tidak. Nah, gitu kan. Jadi itu paling tidak harus dalam bentuk present. Artinya sampai saat ini masih menyetujui kontrak itu. Kebanyakan kalau saya lihat di situ ada agreed gitu. Atau had agreed, itu udah salah. Berarti maknanya dulu setuju, sekarang nggak setuju lagi. Nah, maka hati-hati ketika menerjemahkan dalam bentuk legal harus dalam bentuk present gitu kan, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Aswendar. Berarti sangat penting sekali pemahaman grammar. Silakan untuk bisa ditambah lagi quality pemahaman kita terkait dengan grammar. Ternyata terpakai tidak hanya dalam penulisan, tapi juga untuk penerjemahan ya, Pak Aswendar ya. Ya betul Pak. Ya Oke, betul. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bekasi, bagaimana cara menerjemahkan dokumen legal jika kita masih minim vocabulary? Kalau tadi terkait dengan grammatical, minim vocabulary khususnya tentang dokumen legal dan ingin mencoba bagaimana menyesuaikan kosakata yang tepat pada dokumen legalnya tersebut, Pak? Ya, yang sangat mendukung sekali untuk bagaimana kita memiliki vocabulary enrichment ya. Jadi kita memang harus terlibat secara aktif dalam dunia terjemahan, tapi betul-betul harus bersifat tim ya. Jadi jangan sendiri. Jadi saatnya Bapak Ibu untuk mengembangkan jaringan jadinya kan. Nah, contoh seperti sekarang pemanjakan sudah kenal dengan beberapa, ya kan? Itu nanti kalau kita mempromosikan ingin menjadi penerjemah, kemudian kita bergabung dengan lembaga penerjemah begitu, atau dalam menerjemahkan itu kan ada dua, Bu. Ada yang sifatnya by design, ada by devotion. Nah, kan bisa kita mulai dari terjemahan yang sifatnya tingkat kesulitannya rendah. Begitu kan. Tidak langsung yang lebih sulit, tingkat terjemahan umpamanya tentang terjemahan surat kuasa, ya kan, tentang terjemahan rapot itu kan secara tingkat kesulitan kan tidak, karena di situ hanya kalimat-kalimat itu kan bisa lihat dari kamus gitu kan, sehingga dengan demikian dan kamus sekarang bisa dipermudah begitu, kamus bisa dipermudah. Intinya adalah kalau kita ingin meningkatkan kosakata, ya kan, ya maka kita harus terlibat dalam terjemahan tapi dengan editor, nah gitu ya, dengan proofreader gitu ya, sehingga nanti feedbacknya itu akan kita catat, oh berarti ini pakainya ini pakai ini gitu kan. Oke, jadi mulai menerjemahkan otomatis kita akan dapat vocab gitu kan. Oke. Terima kasih Pak Aswendar, paparannya yang sangat lugas. Sebelum ke penanya secara live Pak, nanti saya satu lagi nih Pak dari Banjarmasin, cara menghasilkan translate yang benar Pak dan menghasilkan grammatically yang tepat. Nah, caranya bagaimana Pak? Ya. Bagaimana untuk mendapatkan hasil penerjemahan yang secara grammar itu tepat begitu ya. Nah, ini memang sangat challenging menurut saya gitu kan. Sebetulnya sudah banyak ya sarana-sarana yang bisa membantu kita, seperti ada Grammarly gitu kan, kebanyakan ada di situ track changes gitu kan. Itu membantu kita ketika kita memang di situ kalimatnya kurang tepat, itu nanti akan ada tanda merah di situ kan. Gitu, ada tanda. Sekarang itu mesin lebih hebat sekarang itu Bapak Ibu ya gitu. Jadi mengingatkan kita kalau kita mungkin di situ nanti lupa ya atau bagaimana, nah kita ini dia akan memberikan tanda merah kalau itu salah secara grammar begitu kan. Nah, minimal adalah kita dibantu dulu dengan fasilitas yang ada gitu. Itu ada Grammarly, kemudian ada mesin-mesin penerjemah yang secara
Halo. Nggak ada suara. Yang tersisa hanya Pak Bejo. Halo, Kayaknya gangguan sinyal lagi deh. bilang lagi ya suaranya. Di Stiba ya? Halo. Pak Muklas sama Pak Sohendar nggak ada. Ada deh, sekarang ada. Pak Sohendar ada, Pak Muklas nggak ada. Ini jaringan dari Stibanya ya, Mbak? Bisa jadi, saya kurang tahu juga, Kak. Mereka itu di Stiba ya? Pada saat ujung atau terpisah? Halo Pak Swendar. Kalau menurut Ya, Pak. saya, Ya, Halo ya, Pak Swendar. ya, ya. Ya, Pak. Ya, Mulai, silakan Pak Swendar. Ya. Ya, jadi membuat simplifikasi tentang grammar gitu kan. Pada patokannya kan grammar seperti tenses, kita kenal ada 16, sebenarnya hanya 2 tenses sebetulnya kan kalau mau diambil lebih singkat, apakah real now atau unreal now gitu kan. Jadi kalau kita pada hari ini berlaku Halo Pak Swendar. Masih mute Pak. Halo Pak Bejo. Ya, siap. Oke. Belum terdengar Pak Swendar, Pak Bejo. Pak Swendar, bagaimana sudah masuk? Ya, udah. Silakan Pak Swendar. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak Muklas mungkin. Halo. Ya, pertanyaan berikutnya langsung ke sesi pertanyaan Pak. Saya berikan kesempatan. Iya, boleh silakan. Kepada Zainal Ahzab ya. Coba ini kok Mas Ren, ini memang benar kamu. Silakan Pak Zainal. Terima kasih. Gue taruh di karang saya. Mahasiswa STIBA, presentasinya sangat menarik dengan pengalaman. Apakah pernah menerjemahkan dokumen yang sifatnya sangat rahasia, highly classified legal document, dan bagaimana legal standing Bapak sebagai penerjemah terhadap dokumen tersebut dan legal standing dokumen rahasia yang dimaksud? Legal standingnya seperti apa Pak? Jadi dokumen negara yang sifatnya sangat rahasia. Terima kasih. Iya, baik Pak. Masih mute Pak Swendar. Iya. Bisa ditangkap? Ya. Iya. Terima kasih Pak Zainal yang sudah memberikan pertanyaannya ya.
Saya nggak kedengaran ya suaranya. Apa masalahnya apa ya? Apa di mudah-mudahan bukan Pak Sender bisa terdengar suara saya? Iya, Pak. Oke, baik ya. Tadi udah terjawab atau belum selesai? Ya, jadi pengalaman saya sebagai praktisi penerjemah untuk yang sifatnya really confidential, ya untuk penerjemahan yang sifatnya very confidential begitu. Saya betul-betul menjaga kerahasiaan itu, kemudian setelah diberikan kepada klien begitu. Ya udah, silakan Mas Sender, silakan. Masih mute Pak Sender. Masih mute. Silakan Pak Sender, bisa jawab kok, bisa lewat ini, silakan. Ya, jadi begitu Pak, artinya. Ya, terus Pak. Ya, dokumen yang sifatnya sangat rahasia, memang betul-betul itu harus diterjemahkan secara rahasia pula Pak, dan berdasarkan pengalaman saya, setelah diterjemahkan, setelah di-ACC oleh klien, kemudian dihapus dan dihanguskan Pak. Dipastikan bahwa terjemahan itu betul-betul tidak lagi ada di pihak penerjemah begitu. Nanti sudah diberikan ke klien, kemudian itu dihapus gitu. Itu mungkin seperti itu. Dan kebetulan saya kalau menerjemahkan untuk dokumen negara begitu, kebetulan belum pernah Pak untuk yang dokumen negara gitu ya. Dan sifatnya lebih kepada pokoknya notaris, kemudian dokumen-dokumen tentang pengadilan gitu. Dan sifatnya nanti setelah selesai diterjemahkan tinggal dihapus atau dimusnahkan gitu Pak. Bisa ditangkap Pak Zainal jawaban Pak Sender ya? Ya, bisa dipahami Pak Bejo. Terima kasih Pak Bisa Bejo. dipahami. Bisa dipahami. Baik. Iya, mungkin satu lagi pertanyaan dari Ibu Muji Endapalupi. Ada pertanyaan Ibu Muji. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari mana? Saya dari Jakarta, alumni Jakarta juga. Oh baik, iya. Oke. Ya. Oh iya, pernah lihat, silakan Ibu. Oke, kemarin saya seorang pengajar bahasa asing di Universitas Swasta di Jakarta. Kemarin saya udah mengajukan pertanyaan, tapi belum dibahas ya, dipaparkan tadi di PPT. Nah, pertanyaan saya itu ada dua. Yang pertama, apakah orang asing itu bisa menjadi penerjemah tersumpah di Indonesia ini? Dan yang kedua, saya banyak melihat seperti penerjemahan jasa penerjemah ya yang ada di Jalan Matraman ya. Itu banyak sekali orang suka pada datang ke situ menerjemahkan. Saya kurang tahu, kurang paham apakah itu penerjemahan hukum ataukah apa, saya kurang paham. Nah, pertanyaan saya, di situ dia juga suka ada sertifikatnya ya, sertifikat legal gitu. Nah, apakah itu memang legal betul ataukah enggak ya? Ya, terima kasih atas pencerahannya. Ya, terima kasih Ibu Muji ya, Ibu Widianda. Ya, apakah orang asing bisa menjadi penerjemah tersumpah? Tentu tidak bisa, ya, karena itu harus penduduk yang punya KTP-nya Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor. Jadi Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Dok ya, bukan dok. Untuk orang asing nggak bisa. Terus kemudian apakah yang
penerjemah, jasa penerjemah yang ada di masyarakat atau katakanlah di lapangan itu, Kayak di Matraman. apakah mereka ya kan yang di Matraman, apakah mereka memiliki legalitas atau memiliki aspek sertifikasi penerjemah tersumpah? Itu di bawah benderanya, Bu, gitu kan. Jadi yang menerjemahkannya memang artinya yang menerjemahkannya bisa saja bukan penerjemah tersumpah, tapi di bawah bendera, di bawah asosiasi penerjemah tersumpah. Nah, nanti terjemahan itu nanti akan diedit, akan di-proofread, begitu, akan di-proofread atau akan diedit oleh penerjemah tersumpah. Tuh, karena apa? Kalau andai kan ya, kalau mungkin kalau terjemah 1, 2, 3 halaman bisa langsung oleh penerjemah tersumpahnya. Tapi kalau penerjemahnya katakanlah dokumennya ada 100 halaman atau 200 halaman kan tidak mungkin diterjemahkan oleh penerjemah Satu tersumpahnya. orang. Nah, betul. Tapi tim ya kan. Karena ada yang ribuan halaman, sampai 1000 halaman itu kan pasti dengan tim. Tapi di bawah bendera, di bawah koordinasi begitu adalah penerjemah tersumpah gitu. Pesan tunggu. Nah, nanti kan di akhir itu maka nanti akan distempel oleh penerjemah tersumpahnya gitu kan. Jadi dia intinya karyawannya ya. Iya, stafnya lah gitu ya, di timnya. Pesan Gitu. apa? Leci SD aja 3 takeaway. Oke deh. S-nya bisa dipisahin nggak? S-nya kalau dari kita paling less ice aja. Hah? Paling less ice aja. Less ice, sedikit S-nya. Enggak, mau justru S-nya banyak, kalau enggak nanti nggak enak. Oh, mau tambahan S lagi? Iya, maksudnya gitu. Ini suaranya kok pada masuk. Oh. Mute. Tolong dimute. Bejo masih di Oh ya, pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Endah sudah terjawab semuanya. Kemudian selasa menjadi pencerahan sendiri buat Ibu Endah terkait dengan sertifikat yang ada di Matraman, itu tergantung keberadaan lembaganya ya. Betul. Itu Banyak sih bukan hanya di Matraman aja. Sertifikat. Ya, artinya yang Ibu Endah sampaikan itu Matraman tadi ya. Iya betul. Ya, ada artinya, sertifikatnya kok, ada sertifikat. Betul, legal. jangan sertifikat ijazah pun bisa. Nah, yang penting legalnya begitu. Gimana, Saudara? Satu pertanyaan lagi atau cukup? Boleh bertanya? Boleh, silakan. Satu ini pertanyaan terakhir ya, silakan. Ya. Silakan Ibu. Nama saya Helen Delima. Saya kebetulan mahasiswa di STIBA ISC. Pertanyaan saya, apa konsekuensi hukum apabila seorang penerjemah yang sudah di bawah sumpah, tetapi di dalam penerjemahannya itu tidak sesuai dengan isi daripada surat yang diterjemahkan? Itu saja. Baik. Ya. Sederhana Pak Sendal, apa konsekuensi hukumnya jika hasil terjemahannya itu tidak sesuai dengan sumbernya itu ya? Begitu ya Ibu Helen ya? Betul Pak, betul. Ya, silakan Pak Sendal jawab. Ya, baik, terima kasih Bu Helen atas pertanyaannya, ini sangat luar biasa ya. Ini juga jujur ya, sebagai saya praktisi penerjemah begitu kan, menjadi satu concern saya sebagai penerjemah, sehingga ketika kita menerjemahkan tuh harus betul-betul profesional, betul-betul harus mengikuti kaidah-kaidah gitu ya, kaidah-kaidah. Karena kalau tidak betul-betul memperhatikan tentang kaidah-kaidahnya, tidak memperhatikan message yang disampaikan dari bahasa target ke sumber ke target begitu kan. Ini kan menjadi bukan hanya saja tidak profesional tapi juga berdosa gitu ya. Secara umum berdosa gitu ya artinya itu. Nah, kalau saya sebagai penerjemah selalu berupaya untuk cross check dengan klien gitu kan. Jadi kadang-kadang sebelum saya menerjemahkan, kalau memang itu dimungkinkan ya, kalau memang deadline-nya cukup untuk adanya cross check dari klien gitu. Kadang-kadang juga klien suka langsung berikan glossary Bu, gitu kan. Pak pakai istilah ini aja gitu kan. Dia langsung klien berikan glossary. Tapi ketika memang tidak, saya pasti ketika sudah menerjemahkan itu soft copy-nya saya kirim dulu gitu. Jadi pastikan soft copy-nya dikirim dulu. Begitu dikirim soft copy, Pak Ibu mohon dilihat gitu kan. Mohon dilihat.
Nanti kalau sudah dilihat kemudian ada final touch gitu kan, nah baru nanti di print out. Kalau memang di situ harus di print out dengan penerjemah tersumpah, maka tinggal di print out dengan penerjemah. Tapi yang dipastikan dulu itu saya itu kalau pengalaman saya gitu ya, pastikan setelah kita menerjemahkan itu dikirim dulu soft copy-nya kepada klien gitu. Nah, dari situlah nanti akan feedback dari klien, Pak ini harus diganti atau Pak ini sudah cukup, atau Pak ini apa namanya tidak kurang tepat harus diganti gitu kan. Pengalaman saya sebagai penerjemah memang kalau sudah di-share di terdahulu itu paling ada masukan beberapa kata gitu. Karena kalau memang ada pengalaman secara pribadi umpamanya ada pengalaman ada pengalaman penerjemahannya betul-betul ya katakanlah tidak baik begitu ya, menyimpang. Tidak baik itu kan konsekuensi logisnya apa? Memang sih sejauh ini belum ada ya secara katakanlah sanksi begitu ya, sanksi atau katakanlah punishment ya, konsekuensi logis terhadap penerjemah itu gitu. Saya belum menemukan. Kalau memang dia tidak bagus terjemahnya jangan dibayar gitu aja sih, baru sampai sejauh itu Bu gitu kan. Kalau terjemahnya tidak masuk kualifikasi jangan dibayar gitu. Tetapi kalau memang sampai kepada punishment, sampai kepada umpamanya pemberhentian itu saya belum menemukan. Jadi itu karena memang ini menarik. Jadi belum ada rujukan bahasa begitu kan. Katakanlah kalau kita ingin menerjemahkan umpamanya tadi akan menerjemahkan pendirian perusahaan, apakah kita pakainya company establishment atau company corporation gitu kan, atau company memorandum kadang-kadang begitu gitu kan. Nah itu kan belum ada rujukan-rujukan yang memang pakem sehingga dari mana itu dikatakan tidak tepat gitu kan. Nah seharusnya mungkin menurut saya kalau ada rujukan-rujukan dari pusat bahasa, jadi kalau menggunakan istilah ini harus ini mungkin nanti bisa ada sanksi gitu kan. Nah sejauh ini baru sampai ke tahap ketika penerjemahannya tidak terkualifikasi dengan baik, yaitu biasanya didiskon atau tidak dibayar begitu Bu. Baru sampai sejauh itu sih ya. Ini juga memang menarik Bu, ke depannya ketika nanti ada ikatan penerjemah mungkin harus ditindaklanjuti ketika ini ada penerjemah yang tidak bertanggung jawab ya, bukan membantu klien untuk lebih dipermudah, malah menjadi problem klien gitu kan. Klien menjadi problem gitu kan. Nah, seharusnya kan vendor itu kan mempermudah gitu, mempercepat, membantu ya kan klien agar bisa menerjemahkan dokumen-dokumen ini dengan baik gitu. Nah seperti itu Ibu gitu kan. Mungkin mengusulkan Pak, ini mungkin karena cuman belum ada laporan, tapi saya punya pengalaman ya. Terkait dengan kemarin karena saya kuliah itu di Swiss, sehingga tesis saya itu, saya punya tutor itu di Kanada, sehingga semua tesis saya itu harus ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Yeah. Nah, setelah diperiksa banyak sekali istilah-istilah yang kedengarannya aneh untuk mereka di dalam sebuah istilah ilmiah. Tapi it's okay, mereka juga perbaiki. Nah, saya mau sarankan Pak, kalau bisa penterjemah yang baru itu harus magang dulu di penterjemah yang sudah mempunyai jam terbang yang tinggi ya. Kalau menurut saya itu satu. Karena tadi saya lihat di slide Bapak itu banyak sekali istilah-istilah yang tidak mudah kita dapati di general ya secara umum. Ya, betul. Kemudian saya juga mintakan kalau bisa Pak ada kode etik. Seperti saya sebagai lawyer, saya juga punya kode etik sebagai seorang advokat. Nah, bagaimana translator? Translator juga harus punya kode etik. Karena apa yang dilakukan itu untuk menentukan kualitas dan prestasi orang yang dia bantu. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu masukannya. Tepat sekali dan setuju. Memang itu harus betul-betul menjaga profesi. Pak Skendar, ya. Saya tadi mau menanya sedikit lagi. Tadi orang asing tidak boleh jadi seorang penerjemah. Harus punya KTP Jabotabek. Ya, DKI Jakarta. Atau apakah penerjemah di luar Jakarta itu Jakarta Bekasi ada? Ya. Jabodetabek kenapa? Maksud pertanyaan saya apakah orang yang di luar wilayah Jabodetabek itu bisa jadi penerjemah kan? Nah, betul. Jadi harus KTP di Jabodetabek. Kenapa enggak KTP Indonesia? Ya betul. Sepengetahuan saya yang sudah berjalan itu bagi
warga negara yang memiliki KTP di Jabodetabek gitu kan. Tidak untuk di luar, umpamanya di Kalimantan gitu, umpamanya kan di mana di Sumatera ya kan, atau di Nusa Tenggara Timur gitu. Itu tidak bisa. Itu alasannya gitu kan. apa? Alasannya apa? Nah, itu alasannya jadi khusus untuk di Jakarta. Nah, makanya untuk lebih jelasnya begitu, Ibu boleh berkonsultasi dengan ke Kementerian Kemenkumham. Ditanyakan ke sana persyaratannya bagaimana dan kapan mau dibuka lagi. Kalau sudah dibuka lagi tinggal ikut kan gitu. Nah, kenapa demikian itu nanti tinggal konsultasi ke Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, Ibu, gitu kan. Berarti masih di lingkungan Jabodetabek aja ya, khusus penerjemahan legal itu ya. Ya, di luar betul. Jakarta aja belum ada kan? Di luar betul katanya. Dan ujiannya jadi pun hanya kan di Jakarta, sebatas di Jabodetabek, oke. Ya. Oke, sip. Termasuk juga penerjemah yang dari luar Jabodetabek maksudnya dari ya. Nggak bisa juga ya? Gitu. Ya, tidak bisa juga. Hanya lingkup untuk khusus penerjemah yang dari Jabodetabek yang harus berKTP Jabodetabek begitu bukan? Enggak juga. Iya betul. Jadi harus berKTP, berKTP Jabodetabek. Gitu. Jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tangerang, Bekasi. Halo Pak. Ya. Iya Pak Bejo. Ya sudah tersambung Pak. Lanjut ya, waktu sudah mendekati jam 3 ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekali ya dalam sesi tanya jawab ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala signal ya. Tes masih terdengar suara saya? Masih. Ya. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kendala signal dan kami alhamdulillah bisa bergabung lagi. Saya sendiri juga agak dakdikduk masih belum bisa masuk gitu ya. Dan di akhir kegiatan nanti kami emailkan materinya dan saya harap untuk bisa diakses menggunakan link yang akan kami berikan di email tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Aswendar, materi kita, berbagi ilmunya, sharing knowledge-nya, paparannya, semoga menginspirasi kita semua. Dan terima kasih sedalam-dalamnya seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dan pastikan sudah mengisi form link feedback atau daftar hadir. Ya. Atas nama panitia, mengucapkan terima kasih pada Bapak narasumber, Bapak Ketua Stiba ISI Jakarta, dan sebelum kami akhiri, kami berikan kesempatan untuk Bapak Pimpinan untuk menyampaikan sepatah kata. Terima kasih dari saya, salam sehat, selamat sore, sampai jumpa. Silakan Pak Bejo. Baik, alhamdulillah tidak terasa ya kegiatan begitu cepat berlalu. Cukup sebenarnya masih banyak yang belum puas ya, masih banyak yang belum menanyakan. Namun karena waktu jualah yang nggak bisa menangkap semua pertanyaan. Semoga webinar ini membawa manfaat ya buat kita semua, khususnya bagi para mahasiswa yang meminati bidang terjemahan. Kami atas nama pimpinan mengucapkan mohon maaf ya jika masih terdapat banyak kekurangan. Seperti tadi ada kendala ya, kendala sinyal dan sebagainya. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang terus semangat mengikuti webinar ini. Tanpa Bapak Ibu semua ya, tanpa peserta semua, tentunya webinar ini tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Juga terima kasih buat panitia ya atas kerja kerasnya untuk kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas amal baiknya. Sebagai penutup saya ucapkan alhamdulillah amin ya. Semoga kita semua masih bisa dipertemukan di lain waktu di event-event berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muji, terima kasih. Thank you, sir. Terima kasih Bu Helen. Thank you, And the Pak. question. Wonderful day. Tetap di sini ya, daftar hadir ya. Sukses See you Pak at the next Swendar, Pak webinar. Muklaus, Pak Bejo, sukses. Terima kasih. Siap. Have a great day, sir. Untuk kedepannya internetnya jangan terable lagi ya. Out of my control, Bu.
Ini gara-gara Ibu Enda ikut nih. Biasanya nggak begini biasanya. Karena Ibu Enda ikut aja jadi begini. Ih, saya alumni nih. Saya alumni loh. Pak Bejo lupa. Padahal tiap semester kirim jurnal. Iya. Baru pulang, saya baru pulang dari Turki. Dari mana Turki? Thank you, sir. Enak. Oke, ya. Gak enak-enakan di Jakarta. Luar biasa. Karirnya di sana terputus. Ntar di sini kan jalan terus.